Jadi di video kali ini kita akan belajar langsung bagaimana cara melakukan kompresi, dekompresi, pengarsipan, dan pencarian file di Linux, khususnya lewat terminal. Semua percobaan ini akan kita lakukan di dalam VirtualBox. Jadi, buat teman-teman yang juga menjalankan Linux dari VirtualBox di laptop atau PC, tutorial ini cocok banget. Materi ini biasanya diajarkan di praktikum sistem operasi. Jadi, pastikan teman-teman mengikuti langkah-langkahnya supaya nggak bingung ya. Oke, langsung aja kita mulai dari langkah yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah yang pertama, saya kasih tahu dulu. Di sini, saya login langsung sebagai root. Jadi, begitu nyalain Linux di VirtualBox, di tampilan login, saya pilih user root, terus masukin password rootnya. Kalau udah berhasil login, kita otomatis punya akses penuh sebagai administrator. Jadi, nanti pas kita jalanin perintah di terminal, kita nggak perlu lagi ngetik sudo di depan perintah, tinggal ketik aja. Ini penting banget, soalnya beberapa perintah di praktikum ini butuh akses root, kayak buat hapus file sistem, bikin folder direktori penting, atau pas kita bikin dan ekstrak arsip. Jadi pastiin teman-teman juga login sebagai root dulu ya, biar nggak ada error. Nah, di langkah ini kita bakal bikin folder baru dengan nama kelas Jumat. Anggap aja ini untuk kelas hari Jumat ya. Kode ini berfungsi untuk tempat penyimpanan file percobaan. Setelah foldernya jadi, kita langsung pindah ke dalam folder itu biar semua percobaan kita ada di satu tempat dengan mengetik kode cd/home/kelas Jumat. Nah, di langkah ini kita ambil file /etc/passwd. Kenapa file ini? Karena isinya berupa teks, jadi bisa dikompres dan nanti kita bisa lihat perbedaan ukurannya. File ini kita salin ke folder kita dan kasih nama tetap passwd. Setelah itu, langsung aja kita cek ukuran file aslinya pakai perintah ls-l. Setelah itu dia bakal muncul hasilnya. Nah, di situ kita bisa lihat dan bisa bandingkan. Oke, selanjutnya dengan perintah ini kita bikin file hasil kompresi baru dengan nama kompres1.gz. Tapi tenang, file aslinya yang passwd itu nggak hilang, tetap ada di folder. Jadi kita cuma bikin salinan yang udah dikompres. Sekarang coba perhatiin ukuran file kompres1.gz tadi. Ukurannya lebih kecil dari file aslinya karena dia udah dikompres. Selanjutnya untuk kode gzip -cv passwd lebih besar kompres2.gz. Itu berfungsi untuk mengkompres file dengan menampilkan presentasi kompresi seperti hasil yang sudah kita dapatkan 61,3%. Selanjutnya kode gzip -n passwd. Ini berfungsi agar file asal yang akan dikompres tidak disimpan
maka dapat digunakan opsi min-n. Nah, untuk decompress file, kita tinggal mengetik kode gunzip compress1.gz. Dapat juga menggunakan utilitas gzip, namun menggunakan opsi D seperti berikut. Gzip min-d compress1.gz. Kalau dia muncul error kayak seperti hasil yang kita sudah dapatkan, artinya file yang mau kita dekompres itu nggak ada di folder kita. Bisa jadi belum dikompres atau udah dihapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengarsipan file. Pertama, buat sebuah file arsip bernama arsip1.tar yang berisi file-file paswd, kompres1, dan kompres2 seperti kode berikut. Opsi min-f harus digunakan agar fungsi ini berjalan dengan baik. Opsi min-f digunakan untuk merujuk file yang akan dilibatkan dalam pengarsipan. Selanjutnya, untuk menampilkan file-file yang diarsipkan, tambahkan opsi min-v seperti kode berikut. Dan setelah itu dia bakal muncul hasil paswd.gz, kompres1, kompres2.gz. Untuk melihat isi file arsip, ketikkan perintah berikut. Setelah perintah itu dijalanin, dia bakal keluar hasilnya. Setelah itu, kompres file arsip, kita bisa ketikkan kode seperti di bawah ini. Setelah kode itu dijalanin, dia bakal keluar hasilnya juga. Atau bisa juga dengan mengetik kode berikut. Dan setelah itu kita jalanin dan dia bakal muncul hasilnya. Sekarang bandingkan ukuran file arsip 2.tar dengan arsip 2.tar.gz yang sama-sama berisi file paswd, kompres1, dan kompres2. Untuk melihat isi file arsip terkompres, kita tinggal mengetik kode ini. Setelah kode ini dijalanin, dia bakal keluar hasil seperti ini.
Oke, selanjutnya untuk melakukan ekstraksi file arsip, hapus terlebih dahulu file asal, yaitu passwd, kompres 1, dan kompres 2 dengan cara mengetik kode seperti ini. Pas kita jalanin, dia bakal keluar cannot remove. Itu karena dia muncul error karena file passwd yang mau kita hapus ternyata udah nggak ada. Bisa jadi sebelumnya udah kita kompres pakai gzip min n, jadi file aslinya otomatis dihapus. Jadi kalau muncul error kayak gini, nggak usah panik, tinggal cek isi foldernya pakai ls dan pastiin nama file yang mau dihapus benar-benar ada. Nah, di langkah ini kita bisa lihat isi file arsip tanpa harus ekstrak dulu. Jadi kita cukup pakai perintah tar min xvf terus diikuti nama arsipnya. Ini berguna banget kalau kita cuman pengen ngecek file apa aja sih yang ada dalam arsip itu tanpa perlu ngebongkar semuanya. Nah, pas kita jalanin, dia bakal ada hasilnya seperti passwd.gz, kompres 1 dan kompres 2.gz. Dan untuk kode ls-l biasanya ini dipakai buat ngecek apakah file udah benar-benar ada dan juga bisa buat lihat ukuran file sebelum dan sesudah dikompres. Dan sesudah kita ketik kode ls-l, dia bakal muncul hasil seperti ini. Selanjutnya, untuk melakukan ekstraksi file terkompres, hapus terlebih dahulu file asal, yaitu passwd, kompres 1, dan kompres 2. Kodenya seperti ini. Setelah itu, untuk mengeceknya kita tinggal mengetik kode ls dan keluar hasilnya. Selanjutnya kita ketik kode tar min xvf arsip2.tar.gz. Digunakan untuk mengekstrak file arsip.tar.gz. Dan untuk mengeceknya kita tinggal menekan kode ls-l dan dia bakal muncul hasilnya. Selanjutnya kita bakal masuk ke pencarian file. Pertama-tama pencarian semua file termasuk directory dan subdirectory di dalam /home dengan mengetik kode seperti ini. Selanjutnya, pencarian nama file menggunakan perintah locate. Seperti kode seperti ini. Dan bisa juga menggunakan locate, coba locate. File tidak akan ditemukan karena database belum diupdate. Database akan diupdate setiap 8 hari sekali. Untuk itu perlu dilakukan update. Kita tekan kode update. Setelah itu kode locate, coba locate.
Setelah itu, pencarian file binary, manual, dan source dari suatu perintah menggunakan where is. Kita tinggal mengetik kode ini, dan ini hasilnya. Oke teman-teman, itu dia tadi tutorial singkat saya tentang kompresi, dekompresi, pengarsipan, dan pencarian file di Linux. Kita udah belajar gimana cara kompres file pakai gzip, bikin arsip dengan tar, dan juga lihat isi arsip tanpa harus ekstrak. Plus, kita juga bahas cara cari file pakai locat dan gimana ngatasin error yang mungkin muncul. Semua percobaan ini aman banget dilakukan di VirtualBox, jadi silahkan dicoba ulang-ulang biar makin paham. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh banget klik like dan share ke temanmu yang lagi belajar sistem operasi. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan tutorial selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.